Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam jumpa dari Pak Guru. Walaupun dengan keadaan seperti ini, ya, keadaan pada pandemi, terpaksa kita harus belajar jarak jauh, ya. Walaupun seperti itu, jangan sampai semangat karena kendor, tetap semangat, ya, tetap semangat untuk belajar, ya. Kita lanjutkan untuk kegiatan pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari mengenai listrik. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar, mengetahui apa yang namanya listrik. Kalau mengetahui, melihatnya kan belum tahu. Ya, Pak Guru juga belum tahu karena listrik tidak dapat dilihat, tidak ada wujudnya, tidak bisa kita raba. Kalau kita raba itu berbahaya. Yeah. Listrik, ya namanya listrik, kalian sudah mendengar apa listrik itu, bagaimana caranya. Minimal kita sudah mengetahui. Jadi prosesnya listrik itu seperti apa tuh? Misalkan dalam suatu contoh di sebuah ruangan itu ada lampu. Lampu itu bisa menyala kenapa? Karena teraliri oleh aliran listrik. Maka dari itu listrik hanya bisa kita lihat manfaatnya dulu, ya. Kita bisa melihat secara nyata bagaimana listrik itu bergerak, wujudnya seperti apa, ya. Nah, oleh karena itu kita harus ekstra hati-hati anak-anak. Maksudnya ekstra hati-hati itu bagaimana, Pak Guru? Jadi kita harus tahu, minimal harus mengerti di mana atau letak listrik itu. Nah, tentunya kalian harus sudah ngerti, ya, kalau listrik itu dialirkan melalui kabel, baik itu kabel di atas ataupun di bawah. Nah, maka dari itu Pak Guru mau berpesan pada kalian, kalau kalian melihat kabel dalam bentuk apapun, ya, kabel itu ada yang kabel kecil, ada yang kabel besar, kalian harus berhati-hati. Apakah tidak boleh memegang? Boleh, asalkan kalian bersama dengan orang tua atau dengan orang yang ahli di bidangnya. Nah, misalkan Pak Le, Uli atau tonggomu, ya, tetangga kalian yang ahli di bidang listrik, itu kalian memegangnya boleh saja. Cuma karena kita harus ekstra hati-hati tadi. Kenapa kok harus dibimbing Pak Guru? Tidak boleh memegang sendiri. Karena begini anak, karena listrik kan tidak dapat kita lihat wujudnya. Nah, kalian kan belum tahu listrik itu atau kabel itu tersambung aliran listrik atau tidak. Jadi maka dari itu kalian harus, kalau memegang kabel, harus pengetahuan orang tua atau orang ahlinya. Maka dari itu Pak Guru berpesan seperti itu. Nah, sampai kalian, jangan sekali-kali kalian memegang kabel tanpa sepengetahuan orang tua. Walaupun itu hanya sebatas kabel charger atau cas telepon genggam atau cas yang lain. Oke, baik, kita lanjutkan. Jadi intinya kalian harus berhati-hati kalau kita melihat kabel. Jangan sekali-kali memegang sebelum kabel itu benar-benar aman. Nah, amannya itu dari mana? Ya, untuk mengetahui saja, ya, anak. Kabel itu teraliri listrik itu dari stop kontak biasanya. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu berasal dari stop kontak. Stop kontak yaitu berasal dari sekring yang ada di dalam rumah kalian. Nah, sekring itu dari sambungan PLN yang ada di jalan itu. Jadi urutannya, sambungan PLN yang ada di jalan itu kemudian dialirkan menuju sekring kalian di rumah melalui voltasenya itu, ya. Nah, cara Jawane speedometer. Terus kemudian baru dialirkan ke stop kontak rumah kalian masing-masing. Nah, selama kabel kalian yang pegang itu tidak tertancap atau tidak orang mancap nang stop kontak, berarti kabel kalian itu adalah aman, tidak teraliri. Tapi kalau sudah tertancap di stop kontak, nah itu beda lagi.
Nah, ngoten lah. Jadi intinya kalian harus berhati-hati kalau melihat kabel atau memegang kabel. Karena apa? Karena kalau tubuh kita tuh teralih listrik, cara jawane kesetrum, nah, itu akan terjadi pembekuan darah kita. Jadi darah kita tidak bisa mengalir ke seluruh organ tubuh kita, darah kita macet, beku, tidak bisa bergerak. Otomatis organ dalam kita itu tidak bisa berfungsi, mengakibatkan apa? Ya kalau fatal ya mengakibatkan apa itu? Kematian, ya. Banyak sekali ya. Banyak sekali kematian karena listrik. Biasanya listrik karena menyebabkan kematian itu adalah terlalu lama atau terlalu besar voltasenya. Itu. Baik. Jadi kalian harus paham ya. Semuanya harus paham. Nah, kalian lihat pada gambar. Jadi situ ada beberapa gambar ya, peringatan listrik itu berbahaya. Tentunya di rumah kalian itu banyak sekali barang-barang yang menggunakan listrik. Nah, seperti gambar ini. Ini ada lampu, ada AC. Nah, ini AC, ya. Terus ada televisi. Nah, ini semuanya adalah barang menggunakan energi listrik. Kalau di sini ini adalah televisi yang menggunakan energi listrik. Nah, kalau di sini adalah energi bukan listrik, ini gas. Yeah. Nah, dari gambar-gambar tadi tentunya kalian tahu nama-nama barang. Nah, di rumah kalian kan banyak sekali yang menggunakan energi listrik seperti radio, televisi, lampu, AC, kulkas, mungkin rice cooker dan sebagainya. Nah, dari situ kalian harus tahu manfaatnya. Jadi energi listrik tadi dirubah menjadi apa? Maksudnya begitu. Jadi seperti misalkan satu contoh televisi, energi listrik itu digunakan televisi itu untuk apa? Untuk menampilkan gambar visual yang ditangkap oleh televisi tersebut. Jadi televisi menerima pancaran dari stasiun TV, ya, kemudian dipancarkan ke mata kita melalui audiovisual, yaitu melalui suara dan gambar yang bergerak. Nah, listrik berfungsi untuk menggerakkan perangkat-perangkat yang ada atau alat-alat yang ada di dalam televisi. Televisi itu untuk memancarkan kepada kita, itu fungsinya seperti itu. Nah, kalau kita jabarkan. Nah, tentunya kalian juga tahu fungsi-fungsi barang yang lain. Dan tentunya banyak sekali ya barang-barang yang ada di rumah kalian yang menggunakan energi listrik. Nah, tentunya kalian sudah memahami ya alat-alat yang menggunakan energi listrik dan kegunaannya. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian ya, tugas kalian yaitu mencari alat-alat listrik yang ada di rumah kalian, kemudian menuliskan kegunaannya apa. Satu contoh misalkan ini, nomor 1 setrika alat listriknya. Kegunaannya apa? Untuk merapikan baju dengan energi panasnya. Jadi menggunakan listrik, kemudian kan kalau setrika itu merubah energi listrik menjadi energi panas. Nah, berfungsi untuk memanaskan baju atau merapikan baju, merapikan kain. Nah, ini kegunaannya itu. Nah, tugas kalian mencari alat listrik yang lain. Ya, mungkin banyak sekali di rumah kalian ya. 1 sampai 10. Kemudian menuliskan di sini kegunaannya apa, ya. Tentunya kalian sudah paham. Nah, kalau sudah paham, ya, pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri, ya. Nanti kalau ada yang praktis ditanyakan pada Pak Guru melalui WhatsApp grup atau WhatsApp sharing ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.